Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana seleksi CASN di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa di tahun 2024 ini P3K diperbolehkan untuk kembali melamar sebagai P3K atau sebagai CPNS. Tetapi teman-teman harus memenuhi persyaratan minimal bekerja selama 1 tahun dan mendapat persetujuan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan aturan, yaitu Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Jadi tentunya hal ini memberikan kesempatan seluas-luasnya ya kepada seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K yang ingin kembali mendaftar sebagai P3K, mungkin di instansi atau formasi yang lain, bahkan bisa mendaftar sebagai CPNS. Dan tentunya ini menjadi kesempatan yang luar biasa bagi para P3K. Walaupun di video-video saya sebelumnya ternyata ada juga yang tidak setuju gitu ya dengan aturan ini. Mungkin teman-teman sudah ada yang membaca komentar di video-video saya, tetapi itu hak teman-teman ya. Mau setuju mau tidak itu hak teman-teman. Tetapi yang jelas pemerintah sudah memastikan bahwa P3K diperbolehkan melamar sebagai CPNS atau P3K lagi. Dan kali ini informasi atau beritanya terkait dengan bagaimana nanti jika seorang P3K yang diperbolehkan mendaftar sebagai CPNS ini pada saat jadwal dia melaksanakan seleksi, kok saat jam kerja apakah diperbolehkan atau tidak. Dan pejabat Kementerian Pan-RB sendiri memastikan bahwa seharusnya seorang P3K diperbolehkan atau diizinkan mengikuti seleksi P3K maupun CPNS walaupun saat jam kerja. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan P3K yang berhak mengikuti seleksi CPNS di tahun 2024 ini walaupun saat jam kerja gitu ya. Diberitakan oleh Liputan 6, judulnya P3K berhak ikut seleksi CPNS 2024 saat jam kerja. Simak ketentuannya. Kita coba bacakan ya. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengizinkan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk bisa mengikuti seleksi CASN 2024 agar bisa naik kelas menjadi CPNS. Kepala Biro Data, Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Aferous mengatakan bahwa ketentuan ini tertuang dalam pasal 24 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Aferous mengkonfirmasi bahwa P3K bersangkutan nantinya bisa mengajukan perizinan untuk meninggalkan pekerjaannya sementara pada saat tahap ujian CPNS 2024. Teknis aturannya ada di Permen Pan-RB 6 2024 pasal 24. P3K bisa diizinkan ikut proses seleksi, terang dia kepada liputan6.com Jumat 9 Agustus 2024. Harus punya masa kerja 1 tahun. Pun begitu, merujuk Permen Pan-RB 6 2024, P3K yang bisa mengikuti kontestasi untuk menjadi CPNS harus punya masa kerja 1 tahun dan mengantongi izin dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang ini harusnya ya, atau pejabat yang berwenang atau PYB. Dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Tulis pasal 24 huruf D Permen Pan-RB 6 2024. Syarat CPNS 2024.
Selain untuk P3K, Kementerian Pan-RB juga telah menetapkan sejumlah syarat umum bagi para calon pelamar CASN maupun CPNS 2024. Berikut syarat sesuai pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024. 1. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS. 2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. 9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. 11. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan P3K yang diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K lagi di tahun 2024 ini. Dan salah satu pejabat di Kementerian Pan-RB memastikan bahwa P3K seharusnya diberikan izin ya. Misal dia sudah mendapatkan jadwal untuk mengikuti seleksi CPNS atau P3K saat dia terjadwal bekerja, seharusnya instansi memberikan izin kepada P3K tersebut untuk bisa mengikuti seleksi P3K maupun seleksi CPNS. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.